Memetik buah kesabaran saudaraku, meraih derajat sabar membutuhkan perjuangan, dan untuk mencapainya harus diiringi dengan pengorbanan. Demikianlah sabar, awalnya pahit namun di akhir perjalanan ia akan memetik buah yang sangat indah, yaitu buah kesabaran. Ada satu hakikat yang harus kita ingat untuk kita pancangkan di kedua pelupuk mata. Kita meyakini bahwa dunia adalah negeri ujian, dunia adalah negeri amal, bukan negeri yang kekal. Kita hidup di dunia pada hakikatnya mengalami fase perpindahan dari satu ujian ke ujian berikutnya secara terus-menerus. Bagaimana mungkin kita bisa memetik buah kesabaran, jika kita tidak lulus menghadapi setiap ujian? Demikianlah dunia, Allah Azza wa Jalla ciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian bagi manusia, hingga tampak siapa di antara mereka yang paling baik amalnya, dialah yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran Surat Al-Mulk 2. Seseorang tidak dibiarkan begitu saja mengatakan aku beriman kemudian tidak diuji. Demi Allah, ujian akan datang menerpa sebagaimana diberitakan Al-Quran, Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surat Al-Ankabut 1-2. Dalam ayat lain Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Quran Surat Ali Imran 142. Saudaraku, secara etimologi sabar mengandung makna menahan, seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyerurapnya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaannya. Quran Surat Al-Kahfi 28. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bersabar, yakni menahan diri beliau untuk bersama dengan kaum mukminin termasuk mereka yang lemah seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dan selain mereka dari kaum mukminin yang selalu bertasbih kepada Rabb mereka. Adapun secara syariah, sabar artinya menahan kalbu dari kemarahan dan ketidakkeridoan kepada takdir Allah Azza wa Jalla, menahan lisan dari ucapan-ucapan yang haram, dan menahan anggota badan dari maksiat serta amalan-amalan jahiliyah seperti meratapi mayit dengan memukul-mukul pipi, merobek-robek kain baju dan semisalnya. Di atas tiga asas inilah menahan kalbu, lisan dan badan kesabaran dibangun, sebagaimana diterangkan para ulama seperti Ibnul Qayyim dalam salah satu karya monumentalnya, Al-Wabil Es-Soyib Minal Kalimi Tayyib. Jadi tidak cukup sabar itu hanya dengan lisan saja sementara badan melakukan perkara yang Allah Azza wa Jalla murkai, namun tiga perkara ini harus berjalan beriringan. Dalam Al-Quran ternyata lebih dari 90 tempat Allah Azza wa Jalla menyebutkan kesabaran, demikian dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Allahu Akbar. Ayat-ayat tersebut terkadang dalam bentuk perintah, terkadang dalam bentuk pujian dan sanjungan bagi mereka yang bersabar, terkadang berupa janji kemenangan dan kemuliaan, terkadang berisi janji Allah Azza wa Jalla berupa jannah dan ampunannya. Saudaraku, banyaknya penyebutan sabar dalam ayat-ayat Allah Azza wa Jalla menunjukkan kemuliaan dan kedudukan sabar dalam agama. Oleh karenanya Amirul Mukminin, Umar bin Al-Khattab pernah berkata, sabar dalam agama kedudukannya seperti kepala pada jasad, maka tidak ada iman bagi mereka yang tidak memiliki kesabaran. Al-Quran mengabarkan bahwa pahala sabar sangat besar, bahkan Allah Azza wa Jalla tidak membatasi pahalanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar 10. Al-Quran juga mengabarkan bahwa Allah Azza wa Jalla bersama orang yang sabar dan mencintai mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal
46, dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya, yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran 146. Al-Quran juga mengabarkan bahwa orang yang sabar mendapatkan salawat dari Allah, rahmat dan hidayah. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah 155-157. Al-Quran juga mengabarkan bahwa orang yang sabar telah disediakan pahala yang sangat besar dan ampunannya. Laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab 35. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa bersabar atas segala ujian darinya untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab.